Ini saudara, datang di tempat ini ada sukacita malam hari ini, amin. Kita mau datang menyembah Tuhan ya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya saat kita menyembah, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan bersama dengan kita, amin saudara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sampai hari ini ada di tempat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapak, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Biar kami datang malam hari dengan segala kerendahan hati kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami malam hari ini, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami ini Kau penuhi Tuhan dengan urapan yang baru, dengan hati yang baru. Terima kasih Bapak. Oh, shanggaya rala shikinaya rala ya rala ya rala. Shikinaya rala shanggaya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya. Mari saudara naikkan pujian ini. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pujian dan syukurku membawa padamu dengan rendah hati.
kami Tuhan. Kami sadar Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan
bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun kondisi kami, satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Oh haleluya. Ya sangkaya rela ya rela ya. Mari Bapak Ibu perlahan-lahan bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi.
segala raja. Kami mau bersuka cita Tuhan malam hari ini. Berikan kami roh sukacita di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap bersuka cita malam hari ini bersama katakan amin. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Ada semangat? Mau menari bagi Tuhan? Mau? Kalau mau maju di sini. Nah, saya panggil Cik Nancy ya. Katanya mau goyang sama saya tadi ya. Setuju? Yang lempo-lempo enggak apa-apa di sini. Bisa kurus nanti. Kayak saya ini kan lempo ya. Oke, kita mau bersuka cita malam hari ini. Amin. Kita mau joget. Haleluya. Yes. Mari kita goyang di depan. Monggo yang mau joget, silakan.
Hah? Goyang terus sampai elek. Luar biasa Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Urasikan ya. Oh, terima kasih Yesus. Kami terus mengikuti jejak-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sampai kapanpun Tuhan Yesus, kami terus mengiring Engkau. Kami tidak adalah hamba-Mu Tuhan, hamba yang terus menjadi hamba yang Kau perbarui dari hari ke hari, supaya iman kami terus bertumbuh, kami terus lebih lagi untuk Engkau Yesus. Ya Rabba Shaka ya Rala ya Sika ya Rala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin.
kami menjadi pujian dan pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini, dan kami bersyukur masih Kau perbolehkan Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Saat ini kami sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bersabda di tengah kami. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Sudah beberapa waktu saya tidak berada di tempat ini. Oh iya, mari. Bisa materi saya ditampilkan, Ibu? Ya. Ini adalah sebuah perdebatan klasik yang hari ini juga dibahas. Ya, ini juga menjadi sebuah perdebatan hari ini, ya. Kalau kemarin minggu-minggu kemarin dari kelompok Kristen, ya, mereka sampai bertarung di YouTube antara teolog yang satu dengan teolog yang lain, berbantahan tentang hal vaksin ini, diperbolehkan atau tidak vaksin ini di dalam iman Kristiani. Ternyata hari ini juga menjadi sebuah perdebatan. Majelis Ulama Indonesia tadi dengan resmi memperbolehkan untuk divaksin, ya. Jadi tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi dari sisi teologis juga menjadi bahan perbantahan, ya. Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru, sudah. Pada tahun 1970-an muncul yang namanya Q barcode, ya. Pada saat itu barcode dianggap sebuah gerakan dunia baru yang dilakukan oleh orang-orang penganut paham antikris. Setelah itu muncul lagi yang berikut adalah chip, ya. Setelah itu chip, dan banyak di gereja-gereja Tuhan, seminar di mana-mana, bahkan dulu di sinode kami yang lama juga dibicarakan masalah ini, tentang seminar tentang hal microchip adalah antikris, ya, dan sebagainya. Terus muncul lagi kredit card tidak boleh karena itu adalah antikris. Ya, ternyata semua sekarang hamba-hamba Tuhan punya kredit card saja, ya. Bahkan chip pun di saku saudara, saya yakin ada chip di saku saudara. Ada di mana? Di ATM, ya. Yang dulunya menjadi bahan perbantahan ternyata tidak terbukti. Ya. Terus apakah benar vaksin atau microchip ini adalah antikris? Ya, kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Next. Benarkah vaksin adalah tanda memasukkan antikris ke dalam tubuh manusia? Kita lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama Matius pasal 10 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Yesus membedakan antara hal fisik dan non fisik, ya, di sini. Jadi ada perbedaan. Yesus membedakan antara hal fisik dan non fisik, di mana hal fisik itu berkaitan dengan tubuh jasmani saudara, dan Tuhan membedakan juga tentang hal yang non fisik, yaitu yang berkaitan dengan roh saudara. Perlu diketahui bahwa apapun yang masuk ke tubuh saudara tidak mempengaruhi keberadaan roh Tuhan yang ada dalam diri saudara. Roh saudara adalah lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Jadi apapun tidak bisa membinasakan roh saudara. Anda perlu yakin itu, bahwa roh saudara lebih besar daripada roh apapun. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh saudara hanya berpengaruh kepada tubuh saudara, tidak mempengaruhi jiwa saudara atau roh saudara. Ya, next. Kita ingin tahu apa sih itu vaksin. Ya. Kita baca. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Terus microchip, apa itu microchip? Ternyata microchip adalah merupakan perangkat kecil yang berukuran seperti beras, ya. Perangkat ini terisi sebuah implan yang dimana ditujukan untuk membaca sistem yang dimasukkan di dalam implan tersebut. Lalu kemudian siapakah antikris? Ya. Dari sini kita bisa membedakan siapakah antikris itu. Next.
1 Yohanes pasal 2 ayat 18 kita baca bersama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, apa? Seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Jadi ada dua bentuk antikris. Jadi yang pertama, antikris adalah seseorang yang datang di era terakhir. Jadi ada peristiwa setelah rapture, itu nanti ada peristiwa 3,5 tahun aniaya, 3,5 tahun nanti antikris akan datang. Tetapi di sini ada banyak antikristus yang lain. Jadi antikristus yang lain adalah berkataan dengan paham yang menentang keberadaan Kristus. Jadi kita bisa membedakan ada dua antikristus. Jadi antikristus adalah anti yang menentang keberadaan Tuhan Yesus. Di sini Yohanes menulis hal itu. Tetapi yang lain adalah antikris itu adalah benar-benar seorang antikristus. Dia seorang yang menyatakan dirinya penguasa di bumi ini. Dia menyatakan dirinya antikristus. Sampai dengan saat ini, saudara, kalau kita searching di Google, belum ada seorang pun yang menyatakan dirinya adalah seorang antikristus. Coba Anda searching di dalam Google, apakah ada yang menyatakan aku ini antikristus? Belum ada, saudara. Ya. Jadi antikristus itu adalah tunggal merujuk kepada antikristus yang akan datang. Dia adalah manusia durhaka yang dia berasal dari tengah-tengah kita. Jadi antikristus itu bukan sebuah benda mati, ya. Tetapi dia adalah, Alkitab mencatat adalah dia seseorang, ya. Dia benda hidup, dia orang hidup. Banyak antikristus setelah bangkit merujuk kepada kumpulan manusia yang menyangkal hubungan bapa dan anak yang menganiaya gereja. Jadi ada antikristus yang lain, yaitu antikristus yang menentang paham tentang Kristus. Dia menganiaya gereja-gereja Tuhan. Ya. Masih teringat ketika sidang jemaat pertama, di sana banyak antikristus. Orang-orang Kristen itu ditangkapi oleh Kaisar Nero ini. Ditangkapi, dibakar, disiram minyak tubuhnya, dibakar, dilepaskan di pasar, sehingga pasar itu terbakar semuanya. Ya. Kelompok-kelompok ini menentang keberadaan yang dianggap sekte. Ya. Jadi dikatakan Paulin, pengikut Kristus. Ya. Kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Ya. Orang-orang Kristen dibunuh oleh para antikristus ini. Ya. Tetapi saya tidak sedang berbicara tentang antikristus yang merupakan sebuah isme atau paham. Tetapi di sini saya berbicara tentang antikristus yang akan datang di era sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang kedua adalah antikristus. Next. Yang kedua adalah ciri-ciri antikristus itu apa? Dia adalah pendusta ternyata. Ya. Jadi ini menunjuk kata sifat pendusta. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ya, ternyata antikristus itu adalah seorang pendusta yang dia tidak mengakui baik bapa maupun anak. Hati-hati saudara, banyak paham di dalam gereja saat ini tidak mengakui bapa maupun anak. Seolah-olah dia berasal dari kita. Seolah-olah dia seorang Kristen. Karena apa? Pemerintah hanya mengakui 7 agama di Indonesia. Ya. Jadi KTP harus ditulis. Jadi dia pilih yang member-member agamanya. Ditulislah KTP-nya Kristen. Nah saat ini kami bersama rekan-rekan di PGPI dan PGI sedang menuntut keberadaan mereka itu. Untuk pemerintah menentukan sikap bahwa mereka bukanlah Kristen. Yang dulunya mungkin oleh Gus Dur di ACC untuk masuk ke dalam Kristen, tetapi saat ini rekan-rekan di PGI dan PGPI sedang berjuang untuk mengeluarkan mereka dari kekristenan di Indonesia. Jadi mereka adalah sekte.
1 Yohanes 4 ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Next. Ternyata yang berikut adalah antikristus adalah roh yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang ke dunia, yang mengambil wujud seorang manusia. Dia berkenosis, dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia. Ternyata selain dia seorang pendusta, ternyata antikris itu juga berbentuk roh. Roh yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang ke dunia. Banyak hal ini, saudara. Sekarang bermunculan sekte-sekte yang belum mengakui Mesias itu telah datang. Ini adalah ciri-ciri antikris. Bahkan Paulus menyebut antikristus itu adalah si pendurhaka. Jadi Paulus sendiri menyatakan bahwa antikristus itu adalah si pendurhaka. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Karena tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkapkan. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Apa yang menahan itu? Yang menahan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam tubuh saudara. Selama itu masih ada Roh Kudus yang ada dalam tubuh saudara, si pendurhaka itu, Alkitab mencatat bahwa si pendurhaka itu belum menyatakan dirinya. Kapan dia menyatakan dirinya? Yaitu setelah rapture. Jadi ketika setelah rapture, Roh Kudus tidak ada lagi. Anda semua gereja Tuhan diangkat naik menjadi body of Christ, menyatu dengan Tuhan. Nah, saat itulah antikristus turun menyesatkan orang-orang yang tersisa ini. Dan ternyata antikris itu berasal dari tengah kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 20. Antikristus itu dari kalangan kita. Dia tidak sungguh-sungguh miliki dan jaga pengurapan itu. Pengurapan adalah membuka rahasia antikristus. Jadi pada hakikatnya saat ini antikristus itu belum datang, saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu menahan keberadaannya. Jadi Anda jangan gampang dikecohkan bahwa antikristus itu adalah gejala antikristus. Tidak ada, saudara. Alkitab mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, ada menyatakan beberapa penyakit seperti kanker dan sebagainya. Andai vaksin itu tidak terjadi pada kala itu, betapa manusia di bumi ini lenyap. Kita masih melihat ya, ketika vaksin bermunculan, saya searching itu ada virus kolera, ada virus influenza dan sebagainya. Andai waktu itu terjadi perdebatan doktrinal, terjadi perdebatan teologis, dan pada saat itu jemaat masa pertengahan takut dengan adanya vaksin itu, kita bisa bayangkan orang mati berjatuhan. Tetapi sekarang flu hanya sembuh dengan Demacolin yang harganya hanya beberapa saja. Saya yakin dan percaya bahwa COVID saat ini pasti ada obatnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan penyakit itu tanpa obat. Hanya mungkin belum ditemukan. Tapi saya yakin dan percaya seluruh penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus telah datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Ada beberapa gejala tentang kedatangan antikristus saat ini. Adalah masa penganiayaan besar. Banyak penganiayaan di mana-mana. Itu adalah kejadian-kejadian. Tetapi itu belum menentukan bahwa antikristus itu sudah datang. Karena apa? Tadi ada yang menahan itu. Yang menahan itu adalah Roh Kudus yang ada dalam
tubuh saudara. Dan Roh Kudus itulah yang menyelamatkan, memproteksi saudara. Roh saudara tidak hanya di dalam keberadaan vaksin itu. Ya. Yang berikut adalah 1 Yohanes 2 ayat 19. Kita cepat saja, kita dibatasi waktu. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Jadi hati-hati saat ini sudah. Banyak pengajaran-pengajaran di dalam gereja Tuhan saat ini mengaku adalah gereja yang Alkitabiah. Terjadi perdebatan di sana. Alasan orang keluar dari gereja yang Alkitabiah adalah mencari gereja yang Alkitabiah. Saya katakan itu sebuah pembenaran diri. Saya nyatakan semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan, firman Tuhan katakan, dia berasal dari Roh Kudus. Ya. Gereja apapun bagi saya adalah gereja Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan gereja yang Alkitabiah dan tidak Alkitabiah, itu adalah sebuah pembenaran. Karena semua gereja itu adalah Alkitabiah. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu tidak beroleh pengharapan dari yang kudus, dan yang dengan demikian semua sudah mengetahuinya. Next. Jadi apa yang membedakan tadi? Ternyata kesimpulannya di sini saja. Ternyata vaksin itu adalah sebuah benda, dan antikristus adalah roh atau seseorang. Jadi seseorang juga roh. Ya. Kalau antikristus adalah seseorang atau roh, orang yang percaya kepada Tuhan kira-kira bisa nggak dipengaruhi oleh antikris? Ya. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya. Dengan kata lain, kesusahan di dunia ini tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Jadi kalau kesusahan, kesakitan apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memisahkan saudara dalam kasih Kristus, jangan ada anggapan, oh hamba Tuhan itu mati karena COVID, karena doanya kurang, dan sebagainya. Saya katakan kepada saudara, roh yang ada di dalam saudara tidak dapat memisahkan saudara di luar kasih Kristus. Jadi Anda harus percaya itu, Anda yakin. Kalau memang sudah ada yang mungkin hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang meninggal karena COVID, ya mungkin sudah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa melawan kematian, ya. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada justifikasi itu bersangkutan dengan dosa ataupun tidak. Mungkin sudah waktunya Tuhan. Banyak hal lain, teman-teman saya berkhotbah tiba-tiba jatuh dan kemudian dipanggil Tuhan. Banyak menjustifikasi, wah itu banyak dosanya. Saya katakan kepada saudara, Pastor Jeffrey ini punya kerinduan. Kalau Tuhan panggil saya, kira-kira Tuhan itu panggil saya pada saat saya setelah berkhotbah. Jadi itu kerinduan hamba-hamba Tuhan. Jadi harus Anda yakini bahwa roh yang ada di dalam saudara tidak dapat memisahkan saudara dari apapun kesakitan di dalam dunia ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan saudara dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi apapun, bahkan roh penguasa di udara pun yang namanya antikristus, tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Bapa,
Anda rest in your Abba Father's love. Jadi Anda beristirahat dalam kasih Bapa. Bapa memeluk saudara erat-erat, sehingga Anda tidak terpisahkan lagi dari kasih Bapa. Dia manunggaling kaulo Gusti. Dia menyatu dalam hidup saudara. Dan itu memproteksi saudara. Amin. Amin. Jadi kasih Bapa adalah kasih yang tidak terhentikan. Saatnya ini Anda adalah berkemenangan di dalam sakit penyakit yang ada. Next. Ciri-ciri orang yang berkemenangan bagaimana? Yang pertama adalah Anda dilepaskan. Ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Tuhan dan Bapa. Dengan yang pertama adalah Anda sudah dilepaskan oleh karena pengorbanan Kristus. Yang berikut adalah Anda sudah diselamatkan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati ini saudara ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Lalu pastor, apa yang membedakan mujizat itu dari Tuhan dan mujizat itu berasal dari mujizat-mujizat palsu? Yang membedakan adalah segala mujizat itu selalu berasal dari Tuhan. Teosentris. Tetapi apabila di sana ada egosentris atau egosum, dia ada kebenaran diri sendiri, saya yakin dan percaya itu dukun. Ya. Jadi seluruh mujizat yang ada selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua adalah teosentris, bahwa Tuhan berdiri di atas segala mujizat demi mujizat yang telah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai di akhir zaman apabila itu tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ini yang kita takutkan, saudara. Yang berikut adalah, kita cepat saja, Anda dipilih untuk diselamatkan, bukan binasa. Jadi Anda adalah orang-orang pilihan, saudara. Amin. Ya. Anda yakini dan Anda harus pede hal itu, bahwa Anda adalah orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Amin. Sehingga Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Anda sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-9. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada murka Tuhan di dalam dunia ini. Kalau COVID ini terjadi pada saat ini, saya pikir semuanya atas seizin Tuhan. Amin. Ya. Saya katakan semuanya atas seizin Tuhan. Apakah Tuhan itu murka? Kita melihat, saudara, saat ini yang terjadi, gereja-gereja Tuhan dimurnikan. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan dimurnikan. Panggilan Tuhan dimurnikan. Yang tidak tahan gugur beralih profesi. Gereja-gereja tutup berganti restoran. Saya katakan, saudara, dan hamba-hamba Tuhan berganti profesi. Karena tidak tahan. Dia tidak sadar bahwa ini semua atas seizin Tuhan. Tuhan memurnikan dunia ini, saudara. Saya meninjau dari sisi sains, saudara, di mana saat ini polusi udara menurun drastis. Lapisan ozon mulai menebal, es di kutub mulai menebal. Anda bayangkan, ini adalah refresh Tuhan, saudara, yang terjadi atas kehidupan umat manusia. Tuhan menjadikan bumi ini menjadi bumi yang baru, yang layak untuk dihuni setiap manusia. Amin. Jadi itulah kita berpandangan positif. Yang berikut adalah Anda itu dimiliki. Next. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah apa itu? Tidak kelihatan. Kristus adalah
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Anda adalah milik Kristus yang telah dibayar lunas dengan pengorbanan Kristus. Ya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan dalam dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Amin. Jadi jangan sia-siakan kehidupan saudara pada saat ini. Ya. Kalau memang pemerintah sudah mengizinkan untuk vaksin, saya anjurkan saudara vaksin semua, saudara. Ya, tidak ada hubungan vaksin dengan antikristus. Ya, tidak ada hubungan vaksin. Saya masih sedikit tertawa dalam hati saya, saudara. Ada salah satu teman saya, hamba Tuhan, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Dulu seminar di mana-mana bahwa vaksin microchip ini adalah antikristus. Sekarang paling depan vaksin. Sekarang paling depan vaksin. Saya katakan kepada saudara, jemaat Tuhan harus percaya, ya, bahwa Kristus yang ada dalam diri saudara tidak bisa mengombang-ambingkan roh saudara. Itu yang saudara yakini. Apapun dunia yang ada saat ini, guncangan dunia saat ini tidak bisa mempengaruhi roh saudara yang sudah dalam dekapan kasih Kristus. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Yang berikut adalah Anda dimateraikan, saudara. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi pada saat Anda dimateraikan dengan Roh Kudus, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu menahan kedatangan antikris saat ini. Jadi Roh Kudus yang Anda tidak perlu takut dengan antikris. Bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, Anda dimateraikan dan Anda tidak akan hanyut oleh karena tindakan oleh para antikris itu. Itu yang Anda yakini. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji. Jadi Anda memiliki sebuah jaminan. Jadi ketika ada surat surat yang ditandatangani di atas materai, dia memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi Anda meyakini bahwa materai itu memiliki sebuah kekuatan hukum yang dapat membela saudara apabila terjadi sesuatu. Nah, saat ini Anda sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu adalah jaminan kehidupan saudara apabila saudara terjadi sesuatu di luar Yesus Kristus. Jadi pada hakikatnya Anda sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan Anda sudah dimateraikan. Dengan kata lain, materai itu Anda sudah dibayar lunas, Anda dimateraikan dan Anda menjadi milik Kristus. Amin. Tidak ada kekuatan dunia ini yang dapat merenggut roh saudara dan memisahkan segalanya dari kasih Kristus. Amin. Next, penutup doktrin statement. Filipi pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Sama pemain musik. 1, 2, 3. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terus, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Anda jangan lagi takut akan dunia ini, saudara. Amin. Ya. Dunia ini tidak bisa menggoncangkan iman kita, saudara. Amin. Ya. Begitu juga Anda ke gereja, Anda tidak perlu takut, saudara. Ya. Tuhan sudah memproteksi roh saudara. Amin. Kalau memang saya atau saudara sampai meninggal karena COVID, ya mungkin itu sudah waktunya Tuhan. Ya. Tetapi kita harus waspada juga, saudara. Aturan pemerintah juga harus didengarkan. Amin. Karena kalau tidak didengarkan, Anda mencobai Tuhan, itu namanya. Ya. Wah, karena kita sudah diproteksi, ya, melupakan protokol kesehatan, konyol sudah, mati. Ya. Jadi saya mengajak saudara pada kali ini, saat ini, untuk tidak lagi diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran.
Kalau nanti eranya ada era microchip, ya mungkin itu sudah waktunya era globalisasi, kecanggihan teknologi untuk membaca sistem informasi. Jadi Anda jangan diombang-ambingkan lagi bahwa itu perdebatan doktrinal atau teologis. Itu adalah antikris, yaitu adalah zamannya era globalisasi. Perkara antikris mau muncul atau tidak, saya yakin dan percaya saat ini belum muncul, selama Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap hati. Amin. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
biarlah hidup kami, mulut kami, lidah dan bibir kami, semuanya hanya demi kehormatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa wabah ini ada atas izin Kau, dan kami yakin dan percaya bahwa roh kami menyatu dan manunggali Kau Gusti dengan Engkau, dan kami dunia tidak dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah firman pada malam hari ini tinggal di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Saleh. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengambilkan persembahan. Itulah kita diberikan oleh firman Tuhan ya. Mari kita satukan hati menara para syukur Bapak. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu Bapak. Biar firman-Mu termaterai di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami tidak akan terombang-ambing atau apapun juga akan dunia ini Bapak, karena kasih-Mu yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Ketika kami berjalan bersama Engkau Bapak, kasih-Mu ada di sepanjang hidup kami Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Engkau memberkati pengembalaannya di mana dia mengembalakannya Bapak. Engkau memberkati dia Bapak di dalam setiap kehidupannya Bapak. Rumah tangganya Bapak, Engkau memberkati apapun yang dikumpulkan, apapun yang diinginkan Bapak, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapak. Engkau memberkatinya Bapak. Kami percaya dan yakin sungguh Bapak, Engkau akan memperluas daerahnya Bapak di dalam setiap pelayanannya Bapak. Begitu juga Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Bapak. Kami percaya dan sangat yakin sungguh Bapak, PT Philadelphia adalah milik-Mu. Engkau memberkati PT Philadelphia. Kami percaya biarlah PT Philadelphia mengembang ke kiri lagi ke kanan dan menjadi saluran berkat di mana PT Philadelphia berdiri Bapak. Dan kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu pada hari ini Bapak melayani Engkau. Engkau memberkatinya Bapak, terkhususnya di dalam setiap pelayanannya Bapak. Biarlah hamba-hamba-Mu Bapak terus merendahkan hati untuk melayani Engkau. Biarlah hamba-hamba-Mu terus Bapak bersatu hati di dalam satu roh Bapak untuk mempermuliakan Engkau. Kami percaya Bapak, lewat penyembahan pujian ini Bapak, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu di tempat ini. Engkau memberkatinya Bapak. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya Bapak. Dimanapun Engkau utus Bapak, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya di dalam pembangunan Bapak, perlebaran tempat ini Bapak, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan Bapak, Engkau telah menyediakan Bapak. Biar rumah ini Bapak sebagai rumah yang terkhusus bagi Engkau Bapak, dan rumah ini Bapak menjadi kesenangan bagi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sebentar lagi akan memberikan, biar kami memberi dengan penuh sukacita Bapak. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak. Engkau memberkati bagi mereka yang memberikan Bapak. Engkau memberkati Bapak bagi anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman silakan ditampilkan di LCD. Ada tambahan pengumuman, Cevi? Dua April deh. Ya, puji Tuhan. Ya, sebentar. Ya, puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Jadi jangan takut dengan vaksin. Memang beberapa hamba Tuhan saya mendengar di YouTube ya, ngomongnya nggak boleh vaksin, saudara. Tapi nggak perlu takut mestinya. Kan cairan ya. Kemarin
Lina juga bilang, kalau cairan kan tidak masalah ya. Tentang microchip, sudahlah percaya saudara dan saya lewat. Gak usah takut saudara. Siapa di sini takut nanti dimasukin microchip ya? Sudahlah, saudara tidak perlu mikirkan yang jauh ke depan begitu. Semakin takut nanti hidup ini. Terus mati ya mari guru wayai. Betul nggak? Nanti lek wayai mati loh. Ada waktunya Pak. Ya, puji Tuhan, semuanya di sini pasti rapture. Amin. Siapa yang percaya rapture? Enggak kabeh saudara. Percaya rapture saudara. Daripada disiksa, dikasih. Oh enggak. Jangan takut, semua kita akan menghadap Tuhan dengan tubuh yang utuh. Ya, nggak usah takut Pak. Kapan saudara yang divaksin? Kapan? Yang sudah di atas 50, 60 sudah divaksin. Orang ini 60 di situ 17 tahun semua. Saya nanti saudara, sebentar lagi saya vaksin bersama hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya waktu saya divaksin, tambah kemuliaan Tuhan itu nyata. Amin. Saudara yang terkasih, pengumuman sudah ditayangkan. Ya, Jumat depan hambanya dari surga utara. Saya kan barat, utara, selatan ini. Ya. Nah ini dan tenggara. Timur belum ada timur. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jeffrey Lim. Ingat saudara, Jeffrey Lim. Ya, Jeffrey Lim. Luar biasa pengajaran saudara. Next time kita akan undang lagi untuk lebih dahsyat lagi. Saudara dan saya perlu belajar. Ojo guyonan tok. Guyonan tok sorgo nang ndi nanti saudara. Kali kalane. Pengajaran itu penting. Next time juga saya berjanji akan memanggilkan dosen kami untuk mengajari saudara, supaya mengerti kebenaran yang sebenarnya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Kita pujikan satu pujian. Kita bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Oh, great is our God. Say with me, how great is our God. And all we see, how great is our God.
kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas kasih setiamu, penyertaanmu, bahkan Tuhan urapanmu yang kau sudah berikan bagi setiap kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami lebih mengerti Tuhan kau sungguh mencintai kami. Kami mau melakukan apa yang kau mau Tuhan. Tidak ada satu pun dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah kekuatan kami, dan Engkaulah sumber dari segala sumber hikmat kami. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu malam hari ini. Mereka yang datang dari jauh, dari dekat, semua Engkau berkati. Tidak ada satupun yang Kau lewati Tuhan. Mereka semua adalah anak-anak-Mu. Mereka semua datang di tempat ini adalah satu kerinduan untuk berjumpa dengan Kau secara pribadi. Terilah mereka tidak pernah sia-sia. Engkau Allah tidak pernah berhutang. Engkau pasti mengembalikan apa yang mereka Tuhan berikan kepadamu malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tahu, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna tetap Engkau berikan bagi kami. Kami mengalami Tuhan, yaitu kasih mula-mula. Kami mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Kau. Terima kasih. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Segala puji hormat kemuliaannya bagi Engkau Bapa Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Tandanya kami mau menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan masa depan kami. Kami tahu saat kami mengangkat kedua tangan kami, Engkau turun tangan untuk kami, menolong kami, mengangkat kami, bahkan memberkati hidup kami. Engkau jadikan kami kepala bukan ekor. Kami naik dan tidak turun. Dan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, keluargamu, anak cucu menantumu, dan segala yang kau lakukan dibuat ya Tuhan berhasil. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.